Perkenalkan, nama saya Fransiana Rifka, NIM 181041611, kelas A3, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior menurut 3 ahli? Yang pertama, menurut Angel, Blackwell, dan Miniard, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua, menurut Moen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang ketiga, menurut Schiffman dan Canuck, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Soal nomor 2. Apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya? Misal antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan statistik. Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologis orang dalam membelanjakan uangnya yang meliputi sosiologis dan lingkungannya. Antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam membelanjakan uangnya. Ilmu ini terlahir karena adanya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum memasarkan produksi, produsen selalu mempelajari tingkah laku calon customer-nya, mulai dari psikologisnya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Manfaat dari mempelajari ilmu perilaku konsumen ini adalah penyusunan strategi tentang bauran pemasaran terhadap target konsumen yang akan dibidik untuk mencari calon konsumen melalui pemahaman terhadap kondisi psikologis konsumen, serta penyusunan strategi promosi yang tepat sehingga produsen benar-benar mampu mengenali konsumennya dan tujuan akhirnya adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai unggul dari produk atau jasa yang mereka tawarkan dan menyusun strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat memuaskan konsumen. Soal nomor 3. Sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen, jelaskan. 3 perspektif riset perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif konsumen perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dalam melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen sering kali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen sering kali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Soal nomor 4.
Sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal atau dari dalam diri dan rangsangan eksternal atau lingkungan. Pada tahap ini, pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul. Apa yang menyebabkan semua itu muncul dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih banyak, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu sumber pribadi, keluarga, teman dan tetangga, sumber komersial, iklan wiraniaga, agen kemasan pajangan, sumber publik, media massa, organisasi penilai konsumen, sumber pengalaman, penanganan pemeriksaan penggunaan produk. Dalam hal ini, perusahaan harus merancang bauran pemasarannya untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui maraknya perusahaan. Untuk mengetahui mereknya, perusahaan harus cermat mengenali sumber informasi konsumen dan arti penting dari setiap sumber. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi membeli spesifik. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan membeli. Yang keempat, keputusan membeli. Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai. Tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat membeli berdasarkan pada faktor pendapatan, harga dan manfaat produk. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembelian. Jadi, pilihan dan niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. Yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli, produk konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang dibeli. Pembeli akan menentukan puas atau tidak itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar terus berlanjut dan menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Dalam suatu pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak selalu berurutan seperti di atas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual, karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang positif. Dengan citra yang baik yang ditampilkan toko di masyarakat, khususnya konsumen, akan terciptalah kesan bahwa perusahaan itu benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Soal nomor 5.
Bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau keputusan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Menurut Angel et al. Dalam Sumarwan 2011, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, di antaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya atau pencarian internal, dan mencari informasi dari luar atau pencarian eksternal. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi. Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang mencari informasi akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih banyak. Faktor situasi seperti keadaan psikologis, keterbatasan waktu, dan jumlah toko akan mempengaruhi pencarian informasi konsumen terhadap produk. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut Setiadi 2003, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif pilihan, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Yang kelima, keputusan membeli. Ada tahap keputusan membeli. Konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terhadap dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan berubah tujuan membeli. Yang keenam, evaluasi pasca pembelian. Setiadi 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi atau menghindari informasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut bernilai rendah. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen
mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk atau produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Pengetahuan produk terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Seorang konsumen akan melihat suatu produk dari karakteristik atau ciri atau atribut yang dimiliki oleh suatu produk. Atribut suatu produk dibedakan menjadi atribut fisik dan atribut abstrak. Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk. Misalnya ukuran dari handphone Nokia 3210, panjang, lebar, dan tebal dalam mm. Sedangkan atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. Misalnya seseorang akan bangga menaiki mobil BMW dibandingkan mobil lainnya karena lebih mewah. Yang ketiga, pengetahuan tentang manfaat produk. Konsumen akan merasakan 2 jenis manfaat setelah mengkonsumsi suatu produk, yaitu manfaat fungsional atau functional consequence dan manfaat psikososial atau psychosocial consequence. Manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Misal, mengkonsumsi air mineral akan menghilangkan haus. Printer laser mempercepat percetakan dokumen. Manfaat psikologis adalah aspek psikologis dan aspek sosial yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk. Misalnya, seseorang menggunakan mobil BMW seri 7 sebagai kendaraan pribadi karena orang-orang di sekelilingnya akan mencapnya sebagai orang yang sukses atau sosial. Seseorang yang menggunakan parfum merek tertentu karena merasa nyaman psikologis. Manfaat dari suatu produk dapat dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar, disebut sebagai benefit segmentation. Setelah mengkonsumsi suatu produk, konsumen tidak hanya merasakan manfaat positif, tapi juga manfaat negatif. Manfaat negatif inilah yang disebut sebagai resiko. Konsumen seringkali merasakan manfaat negatif dari suatu produk akibat dari persepsinya mengenai manfaat suatu produk. Hal ini disebut sebagai persepsi risiko atau perceived risk. Persepsi risiko terdiri atas risiko fungsi, risiko keuangan, risiko fisik, risiko psikologis, risiko sosial, risiko waktu, dan risiko hilangnya kesempatan. Yang ketiga, pengetahuan tentang manfaat produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian adalah di mana membeli produk dan kapan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan store kontak atau mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Produk kontak atau mencari lokasi produk, mengambil dan membawa produk ke kasir. Transaction atau membayar. 3. Pengetahuan pemakaian. Manfaat suatu produk dapat dirasakan setelah suatu produk dikonsumsi. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk berfungsi dengan baik. Soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya, apa yang dipercayai konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 tipe respon efektif: emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Setiap tipe tersebut dapat berupa respon positif atau negatif. Keempat tipe afeksi ini berbeda dalam hal pengaruhnya terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan.
Semakin kuat intensitasnya, semakin besar pengaruh perasaan itu terhadap tubuh. Misalnya terjadi peningkatan tekanan darah, kecepatan pernapasan, keluarnya air mata, atau rasa sakit di perut. Bila intensitasnya lemah, maka pengaruhnya pada tubuh tidak akan terasa. Sistem kognisi terdiri dari 5 proses mental, yaitu memahami, mengevaluasi, merencanakan, memilih, dan berpikir. Proses memahami adalah proses menginterpretasi atau menentukan arti dari aspek tertentu yang terdapat dalam sebuah lingkungan. Soal nomor 8. Jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban Anda harus didukung oleh jurnal penelitian yang dapat dicari di Google. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, yang bersangkutan, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Pembahasan. Desain iklan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dalam katalog biasanya terdapat informasi mengenai keunggulan produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu, juga menyertakan karakteristik produk seperti ukuran botol, bahan, warna, cara penggunaan, dan sebagainya. Pemberian informasi yang detail akan menarik konsumen terhadap minat beli. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran dengan menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian, dan mengingatkan masyarakat untuk melakukan pembelian ulang atau loyal terhadap suatu produk. Soal nomor 9. Sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan produk yang akan dibeli: harga, lokasi, keragaman dan mutu barang, fisik, swalayan, iklan, promosi, penjualan, pramuniaga, dan pelayanan. Proses pengambilan keputusan pembelian: pengenalan masalah, menyadari adanya masalah kebutuhan terhadap produk yang akan dibeli. Menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Mencari informasi tentang produk adalah acuan untuk membeli produk. Informasi diperoleh bisa dari mana saja. Evaluasi alternatif: mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Penilaian atas produk: mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan keputusan. Keputusan untuk membeli: melakukan evaluasi untuk membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Membeli merek yang paling disuka. Evaluasi pasca pembelian: setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi. Soal nomor 10. Menurut Anda, bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Media sosial merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan customer engagement terhadap produk atau jasa. Website perusahaan maupun akun di Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya berguna membangun hubungan dengan pelanggan. Desain serta konten yang ditampilkan harus dapat mempresentasikan brand, menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan yang jatuh cinta dengan konten akan terus mengunjungi situs dan mempromosikannya pada orang lain. Bisnis akan lebih dikenal
masyarakat melalui media sosial yang mereka akses. Salah satu agensi digital marketing di Amerika menyebutkan bahwa sebesar 78% usaha kecil menarik pelanggan baru melalui media sosial. Sementara berdasarkan dari data eMarketer, sejumlah 33% konsumen menggunakan media sosial untuk melakukan pencarian produk maupun jasa baru. Lebih menarik lagi, konsistensi mengupdate konten yang dilakukan ternyata dapat meningkatkan brand awareness terhadap bisnis yang dijalankan. Fleksibilitas akses informasi merupakan kelebihan media yang saat ini menghubungkan kurang lebih dari 2 miliar pengguna. Facebook telah tumbuh dari sebuah situs web sederhana menjadi web multifaset dan platform mobile yang memungkinkan siapapun dapat terhubung dengan keluarga, selebriti, organisasi, bisnis berkat fitur page. Selain itu, Facebook juga berperan penting dalam viralitas penyebaran foto, video, update penting perusahaan ke seluruh penggunanya. Selain Facebook, Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan untuk berbagi update teks singkat atau sekitar 140 karakter atau kurang, mengirim link video, gambar, jajak pendapat, dan banyak lagi. Twitter juga merupakan saluran paling efektif yang memungkinkan konsumen berkomunikasi dengan produsen perihal produk yang ditawarkan. Soal nomor 11, silakan buka link YouTube dan silakan ditonton. Berdasarkan link video, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, apa judul video A dan B di atas? Video A berjudul Drama Perilaku Konsumen dan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen. Video B berjudul Perilaku Konsumen. B, siapa pembicara dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut? Dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicara tersebut? Video A, Afrisiana Erika Febrianti, Irna Wulandari, Anita Yulianti, Rati Farastika Ramadan dari Universitas Pancabakti Pontianak. Video B, Nurul Ramadanti dari Universitas Pancabakti Pontianak. C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Jelaskan. Dalam video A atau yang pertama, faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Masyarakat pada umumnya memiliki tingkatan kelas sosial yang yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Konsumen pada kelas yang berbeda akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda juga. Faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. D. Apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jelaskan. Yang dijelaskan dari video B adalah tentang suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, yang bertujuan memenuhi kebutuhan, memperoleh keputusan semaksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk jasa yang diharapkan serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Macam-macam perilaku konsumen.
Ada perilaku rasional seperti mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatannya, mengkonsumsi produk yang terjamin kualitasnya, mengkonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan perilaku irasional seperti membeli karena ada bonus pembelian, membeli karena adanya potongan produk, membeli karena adanya ketertarikan terhadap merek, membeli karena tertarik pada iklan produk tersebut. Ada juga membeli karena ikut-ikutan. Tindakan konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karena semakin tinggi tingkat pendidikan konsumen, maka cenderung semakin rasional pilihan yang dibuatnya. Kemudian, tingkat kedewasaan. Semakin dewasa, cenderung semakin bijaksana dalam mengambil keputusan pilihan yang dibuatnya. Kematangan emosional konsumen yang mampu mengendalikan diri tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dapat berpikir jernih dan juga teliti dalam memilih, sehingga cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan dalam keputusan pembelian. Apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan video B tersebut di atas? Kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Manfaat video bagi pemasaran adalah dalam memasarkan produk, kita dapat mengetahui faktor dan perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang akan dipasarkan. Sekian jawaban saya, terima kasih.